Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti majlis ilmu yang akan kita isi pada pagi ini dengan nama Allah Al-Witr. Al-Witr maknanya Maha Esa atau Maha Tunggal. Seperti biasa, setelah pencerahan tentang topik ini lebih kurang 50 minit, kita akan ikuti dengan menjawab beberapa soalan para jemaah dan diakhiri dengan doa. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Islam adalah agama ilmu. Dan ilmu perlu dituntut, perlu dicari. Keperluan manusia kepada ilmu melebihi dari segala-galanya, hatta daripada makan dan minum. Sebagaimana kata-kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani au salasa marrat fil yaum. Keperluan manusia kepada makan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Wa hajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus atau kama qal. Sedangkan keperluan manusia kepada ilmu bagaikan sebanyak turun naiknya nafas. Ini diperkuat lagi dari kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama dengan memasukkan sampah dalam tong sampah. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah ada limitnya, ada batasannya. Jika penuh, sampah tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam tong sampah. Tapi memasukkan ilmu ke dalam minda, ke dalam akal, semakin ilmu itu dimasukkan minda atau akal manusia, akan merasa masih banyak lagi ilmu yang belum dia ketahui. Itu bezanya ilmu dengan sampah sara.
Lebih-lebih lagi bila kita mempelajari tentang nama-nama Allah. Nah, kita fokus pada hari ini tentang nama Allah Al-Witru. Sungguh banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang nama Allah Al-Witru. Antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Sabda baginda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isma, mi'atun illa wahida, la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah, wa huwa witrun yuhibbul witr." Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Tidaklah seorang pun yang memeliharanya kecuali dia layak masuk syurga. Dia Maha Tunggal, wa huwa witrun, dan dia menyukai yang tunggal atau yang ganjil atau bilangan yang ganjil. Sabda baginda lagi, "Innallaha witrun yuhibbul witr, fa'utiru ya ahlal Qur'an." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya Allah itu witr, Maha Tunggal. Dia menyukai bilangan yang tunggal. Oleh sebab itu, wahai ahli Al-Quran, lakukanlah witir. Cukuplah dengan dua hadis tersebut membuat kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa salah satu daripada nama Allah Al-Witru. Cara membaca Al-Witru ada dua. Boleh Al-Witru dengan huruf waw-nya berbaris di bawah, Al-Witru, juga boleh dibaca dengan Al-Watru. Ahli Hijaz, mereka membaca Al-Watru. Tapi Ahlun Najd, mereka membaca dengan Al-Witru. Kedua-dua bacaan itu membawa makna yang sama. Bila disebut Ahli Hijaz, ini perlu diketahui, istilah dalam bahasa Arab, bila disebut penduduk Hijaz, yaitu negeri-negeri yang berhampiran dengan Laut Merah. Jeddah, Mekah, Madinah, itu Hijaz. Tempat kita melakukan ibadat haji dan umrah, biasanya kita tertumpu pada 3 tempat ini. Terutama Mekah dan Madinah. Najd pula, iaitu negeri bahagian utara Arab Saudi. Termasuklah Riyadh, Dammam, Zahran, itu bahagian utara. Itu namanya Najd. An-Najdi. Makna Al-Witr, mengetahui setiap nama Allah perkara sangat mustahab. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui nama Allah Al-Witru, kita juga kena faham apa makna Al-Witr. Al-Witr maknanya ganjil, bilangan ganjil.
Lawan dari witir yaitu syafa', genap. Disebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyafa'i wal witri, atau wasyafa'i wal watri, demi bilangan yang genap, demi bilangan ganjil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lawan witir tunggal syafa'. Dari perkataan syafa' inilah akhirnya muncul istilah syafa'at. Muncul istilah syafa'at. Daripada al-witr inilah akhirnya muncul istilah syafa'. Syafa' maknanya genap. Apa sebab genap? Sebab manusia apabila meninggal dunia, mereka nanti keseorangan di akhirat. Keseorangan ketika di alam barzakh. Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia dulu. Tetapi berbeza dengan orang yang mendapat syafa'. Dalam keadaan seorang diri, tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Dengan adanya orang yang datang membantu ini, betul tak? Sebatang kara seorang diri akhirnya ada teman. Nah, teman ini namanya syafa'. Maka muncullah istilah syafa'at. Sebagaimana syafa'at yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya setelah mendapat izin Allah. Itu sebabnya dalam bahasa ringkas, syafaat itu selalu diartikan memberi pertolongan. Pihak yang memberi pertolongan. Sama ada kita ditolong oleh malaikat, kita ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita ditolong oleh Al-Quran, oleh puasa kita yang dipanggil dengan syafaat. Untuk mendapat syafaat, dia ada beberapa syarat. Pertama, mesti mendapat izin daripada Allah untuk orang yang akan memberi syafaat. Dan yang kedua, orang yang diberi syafaat mesti mendapat reda Allah. Nah, kita tidak bahas bab ini sebab bab tersebut telah kita bahas ketika membahas tentang kitab Akidah jilid 2 bab syafaat. Syarat-syarat untuk mendapat syafaat di akhirat nanti. Sila lihat buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab syafaat. Okey. Jadi menurut bahasa, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi bukan saja witir yaitu tunggal, sebab satu itu adalah bilangan ganjil, dan Allah juga menyukai witir. Jadi secara bahasa, makhluk yang dicipta oleh Allah ada yang sifatnya genap dan ada yang sifatnya ganjil. Yang ganjil itu Allah suka. Sebab menurut bahasa, makhluk Allah adalah genap. Genap dengan maksud berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada rendah, ada tinggi. Ada panas, ada sejuk. Ada air, ada api. Ada lelaki, ada wanita.
Itu maknanya berpasang-pasangan. Itu syafa'. Dan Allah juga suka witir. Umpamanya bilangan salat fardu 5 waktu. 5 itu witir. Ganjil. Salat witir. Salat maghrib. Bila berbuka memakan kurma dalam bilangan yang ganjil, 1 atau 3 atau 5, itu yang Allah suka. Itu maksudnya. Lebih-lebih lagi terhadap salat sunat witir. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berpindah kepada al-witir sebagai nama Allah. Apa pula maksudnya, Pak Ustaz? Bila al-witru itu dikaitkan dengan nama Allah, ia mengandung makna penafian segala bentuk syirik. Syirik itu maknanya menyengutukan. Dari situlah muncul istilah syarikat. Syarikat itu company. Mesti pemiliknya bukan satu orang. Ada joint venture. Jadi kalau dikatakan Allahu witron atau watron, Allah itu tunggal, dia membawa makna pasti. Yaitu Allah itu tidak ada duanya. Satu-satunya. Dan di dalam perkataan Allahu witron, dia membawa makna keesaan atau ketunggalan Allah itu secara mutlak. Sama ada pada zatnya, atau perbuatannya, atau sifatnya. Allah sebagai pengasih. Kasih sayang yang ada di sisi Allah tidak ada duanya. Walaupun manusia juga ada rasa kasih, sayang, cinta, tapi tak sama. Sebagaimana kasih sayang yang ada pada Allah. Allah hidup, kita pun hidup juga. Kita hanya boleh kongsi dari sudut lafaz saja. Ustaz hidup, Allah hidup. Tapi makna hidup yang hakiki hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidupnya Allah tidak bermula dari ketiadaan atau kematian, dan hidup Allah juga tidak berakhir dengan kematian atau kebinasaan. Hidup Ustaz, hidup mana-mana makhluk bermula dari tiada, kemudian ada, kemudian akan tiada, meninggal dunia. Semua makhluk macam itu. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia bergelar ulul azmi, walaupun dia malaikat, semuanya akan binasa. Yang kekal abadi, hidup senantiasa, tak akan berakhir dengan kematian. Satu-satunya hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran sungguh banyak tentang pengakuan, pengiktirafan hatta kaum musyrikin yang menyembah berhala. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Allah yang mencipta makhluk, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menurunkan hujan. Tapi sayangnya mereka menyembah berhala. Mereka nanti akan didakwa oleh Allah. Mengapa kamu boleh mengakui keesaan aku dari sudut perbuatan-perbuatan?
rububiyah. Kamu juga mengesahkan daku dalam bab sifat. Tak ada yang serupa memiliki sifat seperti sifatku. Tapi dalam hal penyembahan, mengapa selain kamu percaya aku, kamu juga menyembah berhala? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebabnya, kalau ditanya mengapa Allah murka sangat bila ada orang yang berbuat syirik terhadapnya, karena dia yang mencipta makhluk. Dia yang memberi segala keperluan dan hajat makhluk. Mereka tahu semuanya itu Allah yang memberi mereka. Tiba-tiba mereka tunduk dan patuh kepada selain Allah. Itu yang membuat Allah sangat murka orang yang berbuat syirik. Bila sampai mati mereka melakukan syirik dan tidak bertobat, tempat mereka kekal abadi dalam neraka. Mengapa kekal abadi dalam neraka, Pak Ustaz? Karena Allah telah berjanji pada ayat 48 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang-orang yang menyekutukannya. Mengapa kekal dalam neraka, Pak Ustaz? Sebab tapi sedangkan mereka dulu di dunia banyak buat amal saleh. Jawabnya, gara-gara syirik. Semua amal mereka hancur musnah. Lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu berbuat syirik, hancur musnah seluruh amal saleh kamu, dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi semua amal baik mereka ketika di dunia tidak ada value, tidak ada nilai sama sekali. Akhirnya mereka kekal abadi dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bila kita tinjau, Pak Ustaz, ada tak kaitan Al-Quran dengan Tauhid? Ada atau tidak? Hubung kait antara Al-Quran dengan Tauhid? Jawabnya, bukan hanya ada, tapi Al-Quran sangat erat hubungannya dengan Tauhid. Boleh dikatakan seluruh ayat-ayat dalam Quran 6,000 lebih itu, kesimpulannya ialah agar kita mentauhidkan Allah. Sama ada directly, secara langsung, atau indirectly, atau secara tidak langsung. Sebab pengutusan setiap rasul ke permukaan bumi, mula-mula sekali tugas mereka adalah agar menyampaikan pada umat agar beribadat hanya kepada Allah. Itu tauhid. Setiap kitab yang diturunkan ke atas muka bumi kepada setiap rasul, ajaran utamanya ialah agar mereka mentauhidkan Allah. Ustaz tidak kata tidak ada unsur lain, tapi yang paling utama. Itu sebabnya orang-orang kafir zaman dahulu bila bertanya,
Apakah Allah itu ada salah silah keturunannya? Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya? Langsung Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Ada lagi orang-orang kafir bertanya, boleh tak kita bergantian, kami masuk agamamu, hai Muhammad, tahun ini. Tapi next year, tahun depan, kamu pula menyembah Tuhan kami. Kalau segala tawaran kami, wanita, tahta, dan harta, kamu tolak. Boleh tak kita kompromi dalam hal ini? Tukar-tukar agama. Ganti-ganti agama. Setahun kami ikut agamamu, Muhammad. Tahun berikutnya pula kamu mesti ikut agama kami. Sempena peristiwa itu turun surat Al-Kafirun yang diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Ini memberi isyarat tidak ada kompromi dalam akidah. Cukuplah itu menjadi isyarat. Itu sebabnya ada satu kitab yang diberi nama Khuz Aqidataka minal Quran. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Sebab Al-Quran kandungannya tidak ada yang boleh diragukan. Segala kenyataan Al-Quran adalah benar belaka. Kalau Quran kata iblis itu berasal daripada jin, kita tak boleh katakan iblis itu berasal dari malaikat. Sebagaimana dakwaan setengah manusia. Lihat ayat 50 surat Al-Kahfi. Pokoknya apa yang Al-Quran kata benar belaka. Itu sebabnya sangat aib, sangat cacat keislaman seseorang. Mengaku Islam tapi tak faham Quran. Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, bukan sekedar untuk dibaca. Macam mana Quran mau dijadikan pedoman bila Quran tidak difahami? Al-Quran dan Tauhid. Coba dengar panduan daripada Imam Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Kullu suratin fil Qur'ani mutadamminatun linawai tauhid. Seluruh surah dalam Al-Quran mengandungi dua jenis tauhid. Coba dengar baik-baik. Ini pandangan Imam Ibnul Qayyim. Dan ia tidak bercanggah. Apa yang selama ini kita ketahui, tauhid terbagi tiga. Rububiyah, asma' wa sifat, dan uluhiyah. Betul? Tiga. Tapi menurut Imam Ibnul Qayyim, seluruh kandungan Quran ini mengandungi dua jenis tauhid. Tauhid yang pertama, at-tauhidul ilmil khabari. At-tauhidul ilmil khabari. Tauhid ilmu dan perkhabaran. Tauhid ilmu dan perkhabaran. Apa maksudnya Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Tauhidul khabari wal ilmi atau tauhidul ilmi wal khabari. Tauhidul ilmi al khabari maknanya kita mentauhidkan Allah berdasarkan ilmu dan perkhabaran. Yang kedua,
at-tauhidul iradi at-talabi, yaitu mentauhidkan Allah sesuai dengan apa yang Allah tuntut, yang Allah minta dari kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang penjelasannya. Jika dua jenis tauhid di atas diperinci, kita buat rincian atau tafsili atau urai dengan secara detail, penjelasannya jadi begini. Tauhid ilmi khabari. Terjemahannya dulu. Tauhid ilmu pengetahuan dan tauhid perkhabaran. Kita mentauhidkan Allah berdasarkan ilmu pengetahuan al-ilmi, al-khabari, perkhabaran yang kita dengar. Tauhid jenis ini terbagi kepada dua. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu jika kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberi kita rezeki? Siapa yang mentadbir alam ini? Siapa yang dapat memberi kita manfaat dan menolak bahaya atau mudarat dari kita? Semua kita yakin itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid itu namanya tauhid rububiyah. Dari mana kita tahu itu adalah perbuatan Allah? Karena Allah yang beritahu ilmu itu dalam Al-Quran. Baru-baru ini kita tafsirkan ayat 190 dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Nah, kita yakin bahwa yang mencipta langit dan bumi, yang mempergilirkan siang dan malam itu adalah kerja Allah. Bila disebut kerja Allah, itu maknanya kita punya tauhid rububiyah. Nah, yang kedua daripada bahagian tauhid ilmi khabari, yaitu tauhid asma wa sifat. Kita tahu Allah pengasih, Allah penyayang, Allah hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha besar. Dari mana kita tahu itu semua? Melalui ilmu, melalui perkhabaran yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Allah maha ghaib, kita tak nampak. Macam mana tak kita mensifati Allah? Cara kita mensifati Allah, cara kita mengenal Allah, itu sebabnya Ustaz selalu katakan. Cara Ahlus Sunnah mengenal Allah. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Sumber Al-Asma'ul Husna pula mestilah Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Betul tak itu adalah ilmu dan perkhabaran? Bukan kita nampak Allah. Nah, di dunia tak ada seorang pun yang boleh melihat Allah. Hatta para nabi, hatta ulul azmi. Nah, dua jenis tauhid ini, kedua-duanya terletak di bawah tauhidul ilmi khabari.
Tauhid, ilmu dan perkhabaran. Itu sebabnya sebelum Ustaz lupa. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arasy, katakan saja, dia memang bersemayam di atas arasy. Dia yang sebut dalam Quran sebanyak 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih telah bersemayam di atas arasy. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran dia punya tangan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Katakan saja, Allah memang punya tangan. Jangan ditakwilkan, robah kepada makna yang lain. Berlagak macam lebih tahu daripada Allah. Allah yang beritahu dia ada tangan. Allah yang beritahu yang dia ada wajah. Allah yang beritahu bahwa dia bersemayam di atas arasy. Tapi dengan syarat jangan tanya bagaimana dia bersemayam. Jangan ditanya bagaimana tangan dan wajah Allah. Yang pasti wajah, tangan bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Yes. Macam itu kalau belajar akidah. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid iradi talabi, yaitu tauhid kehendak dan tuntutan. Tauhid kehendak iradi dari kata iradah kehendak. Talabi yaitu menuntut. Apa yang Allah tuntut daripada setiap manusia. Itu namanya tauhid iradi talabi. Allah menuntut, Allah berkehendak supaya manusia hanya beribadat kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Allah maunya macam itu. Tidak percaya, lihat ayat 56 daripada surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, aku, kata Allah, aku tidak cipta jin dan manusia, melainkan aku mau agar mereka beribadat kepada aku. Itu yang Allah mau. Tauhid inilah yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Meyakini Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, tidak yang lain. Tauhid ini dipanggil juga dengan 3 nama lain. Jadi semuanya 4. Tauhid uluhiyah boleh. Itu biasa kita dengar dari kata ilah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia dipanggil juga dengan tauhidul ibadah. Kita hanya beribadat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dia dipanggil juga dengan tauhid al-matlub. Matlub maknanya yang dituntut. Yang Allah minta dari setiap kita. Dan dia juga boleh dipanggil dengan tauhidul maqsud. Sudah jadi bahasa kita, maksud maknanya tujuan, matlamat. Sebab matlamat kita dicipta oleh Allah adalah supaya beribadat kepadanya. Jadi bila kita combine 2 jenis tauhid,
Tauhid ilmi khabari mengandung dua, rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid jenis kedua, tauhid iradi talabi, tauhid yang Allah tuntut. Kita panggil selalu dengan tauhid uluhiyah. Jadi semuanya tiga. Cuma tauhid uluhiyah ini dia ada nama lain lagi. Tauhidul ibadah, tauhidul matlub, dan tauhidul maqsud. Allahu Akbar. Pagi ini kita dapat penambahan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat share kepada yang lain-lain. Terus terang saja, hadirin dan hadirat, pengalaman berdakwah di Nusantara, Malaysia, Singapura, Indonesia, lebih 40 tahun. Tidak banyak. Ustaz kata tidak ada. Tapi Ustaz gunakan istilah tidak banyak ustaz-ustaz kita menerangkan perkara ini. Malah bila kita sebut tauhid itu terbagi tiga, oh kita dicop yang bukan-bukan. Tetapi sebenarnya pembahagian sama ada tiga, rububiyah, asma wa sifat, atau dua yang juga akhirnya menjadi tiga, sebagaimana pandangan Imam Ibnul Qayyim tadi, membuat kita lebih clear, jelas, mana dari tiga jenis tauhid itu yang paling dituntut. Pembeza Muslim dengan non-Muslim. Sekedar tauhid rububiyah, siapa yang mencipta langit, turunkan hujan, turunkan rezeki, orang kafir juga percaya. Sekedar tauhid asma wa sifat, orang kafir juga percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Hidup, Maha Bijaksana. Tapi mereka tidak jadi muslim, muslimat. Mereka tidak jadi mukmin, mukminat, tapi tetap sebagai kafir. Disebabkan mereka ketiadaan tauhid uluhiyah. Apalagi baru-baru ini kita dengar, tidak salah bila kita minta pada pokok. Tak salah bila minta pada batu. Asalkan niat kita minta hanya kepada Allah. Sungguh membahayakan pandangan-pandangan seperti itu. Ustaz setuju dengan komen beberapa jemaah dari berbagai grup. Rupanya dengan kita mempelajari Al-Asma'ul Husna, membuat iman kita menjadi lebih mantap. Sebab Al-Asma'ul Husna selama ini, kita hanya menghafal saja ya Hayyu ya Qayyum ya Wadi' ya tanpa memahami maksudnya. Lihat, untuk satu nama Allah saja kita perlu sebenarnya bila kita ulas dengan panjang lebar, perlu 3, 4, 5 jam tak habis untuk setiap satu nama Allah. Itu sebabnya topik ini kita ulang sampai 3 kali dalam seminggu pada hari yang berbeza. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Ini kaitannya antara Al-Quran dengan Tauhid. Sebagaimana Ustaz juga tulis dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, kaitan ayatul kursi dengan Tauhid. Sila baca. Akidah jilid 1. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, ayatul kursi dan Tauhid. Oh, lagi mantap.
Pak Ustaz, apa yang Ustaz maksudkan dengan agama musyrikin? Allahu Akbar. Ustaz dah sebut tadi, orang musyrikin percaya rububiyah Allah. Musyrikin juga percaya asma wa sifat Allah. Tapi pada masa yang sama mereka menyembah berhala, menyembah api. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran bahawa barang siapa yang mengambil seseorang sebagai pemberi syafaat selain daripada Allah, maka orang yang melakukan itu dihukumkan syirik. Apa saja jenis beribadat, termasuk memohon, beribadat, berdoa, karena itu semua adalah ibadat, mesti ditujukan kepada Allah. Oleh sebab itu sifat setengah orang Islam yang membesar-besarkan kuburan-kuburan tertentu, bila meminta, mereka minta kepada orang-orang yang dianggap suci, perbuatan itu adalah syirik. Sebab doa adalah ibadat. Lain halnya kalau orang berkenaan masih hidup. Pak Ustaz, tolong doakan kami agar lancar perjalanan kami dan selamat. Perjalanan pergi dan balik. Umrah. Doakan ya Ustaz, supaya umrah kami diterima oleh Allah. Boleh. Tapi yang mendoa itu syaratnya mesti hidup. Bukan orang yang meninggal dunia. Jangankan para wali minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat pun tak boleh. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Itu sebabnya pada garis besarnya manusia terbagi dua saja. Ada namanya manusia kufar, kafir, musyrikin. Ada satu lagi muwahhid, yaitu manusia yang mentauhidkan Allah. Dan tidak jarang juga ada orang Islam yang tergolong ke dalam musyrik. Selain menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Selain meminta pada Allah berdoa, juga minta-minta pada kubur-kubur keramat. Mereka tergolong ke dalam musyrik yang boleh mengakibatkan amal mereka ditolak oleh Allah. Itu sebabnya dakwaan wali-wali tertentu dapat memberi syafaat di sisi Allah. Hukumnya sama dengan menyembah orang tersebut. Oh, doa kita tak dikabulkan kalau kita tidak bertawasul melalui orang-orang saleh. Mana ada ajaran itu di zaman Nabi dan para sahabat pada 3 kurun pertama? Tak ada. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadat. Dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah. Hadirin dan hadirat. Berikutnya, kehebatan Al-Witr. Apa dia kehebatan nama Allah Al-Witru, Pak Ustaz? Pertama sekali, Allah itu Al-Witru, tunggal dalam semua keadaan. Tetapi seluruh makhluk dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Makhluk tidak. Tidak ada tauhid pada makhluk. Tapi karena ada manusia seorang diri. Betul.
manusia dijadikan manusia atau dinamakan manusia. Betul dia seorang diri, tapi dia tidak tunggal. Manusia dinamakan manusia, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Walaupun dia itu seorang, di sinilah bezanya antara perkataan wahid dengan ahad. Ini wahid. Wahid maknanya satu, esa, tunggal, yang boleh bertambah dan boleh berkurang. Itu wahid. Oleh sebab itu, bila tutupnya dicabut, dah berkurang, dia tetap wahid. Dicabut isinya, dalam, dia tetap wahid. Ditambah, kemudian ditambah lagi, tambah lagi. Selagi dia itu bersatu, namanya wahid. Tapi ahad ialah tunggal yang tidak menerima penambahan dan pengurangan. Manusia yang apabila karena diabetik dipotong kakinya, kudung, dia potong tangannya, dia tetap namanya wahid. Tapi Allah Subhanahu wa taala murni tunggalnya yang tidak menerima penambahan dan pengurangan. Itu sebabnya ayat Quran datang qul huwallahu ahad. Allah tidak sebut qul huwallahu wahid. Itu dari sudut bahasa. Mudah-mudahan dapat difahami. Hadirin dan hadirat, mengapa makhluk itu tidak wahid? Karena makhluk berhajat kepada pihak lain. Untuk hidup, dia berhajat kepada pihak lain. Allah tidak berhajat. Laki-laki perlu kepada wanita untuk membolehkan punya zuriat. Seseorang perlu kepada nelayan untuk membolehkan dia makan ikan. Seseorang memerlukan penanam padi, pesawah untuk membolehkan dia makan beras, makan nasi. Seseorang makin kaya, makin berhajat pada pihak lain, perlu kepada driver atau supir. Kadang-kadang perlu supir sampai 2-3 orang untuk antar isteri, untuk antar anak ke sekolah, untuk antar dia ke pejabat. Maknanya manusia berhajat pada pihak lain. Manusia tak boleh hidup sendiri. Itu sebabnya kata Nabi, bila kamu musafir, hendaklah ada teman. Tapi Allah tak macam itu. Ini kehebatan al-witr. Allah tidak perlu itu semua. Yang kedua, makhluk perlu berpasangan. Karena masing-masing berhajat terhadap yang lain. Laki-laki perlu pada wanita, wanita juga perlu pada laki-laki. Begitu seterusnya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tak perlu kepada ibu bapa, atuk nenek, isteri dan anak-anak cucu. Allah tak perlu. Yang ketiga, kehebatan al-witr. Allah suka kepada witir.
dengan makna yang berbagai-bagai secara mutlak. Mengapa pada akhir hadis tadi disebut yuhibbul witir, Allah suka kepada witir? Pertama sekali kita kena ingat, Allah sangat suka kepada orang yang mentauhidkannya. Itu sebabnya mengapa kita mesti belajar akidah ilmu tauhid. Sebaliknya, Allah sangat murka dan benci kepada orang yang berbuat syirik. Sampai ke peringkat dia mewajibkan ke atas dirinya untuk tidak mengampuni siapa orang yang terlibat dengan syirik. Itu sebabnya menurut pandangan Ustaz, dari segala jenis dosa yang kita perlu minta agar diampuni, pertama sekali daripada dosa syirik. Sebabnya semua kita tahu, gara-gara mati dalam keadaan syirik, kekal abadi dalam neraka. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, semua amalnya tidak ada value. Yang kedua, Allah suka kepada witir karena orang yang mentauhidkan Allah layak mendapat reda Allah. Bagi orang yang mentauhidkan Allah, Allah sediakan syurga untuknya. Dan Allah juga suka kepada bilangan-bilangan ganjil. Kalau makan sesuatu, biar ganjil. Termasuk Allah sangat suka kepada orang yang melakukan salat sunat witir. Sebabnya Nabi, walaupun beliau musafir, beliau tak pernah tinggal melakukan salat sunat witir. Nah, yang terakhir, apa dia Pak Ustaz kesan bila mantap keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Witr? Di sini Ustaz sebut 3 saja. Pertama sekali, dia akan senantiasa mentauhidkan Allah. Senantiasa mentauhidkan Allah. Dengan kata lain, dia sangat suka dengan pelajaran akidah. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, Nabi membina agama sahabat-sahabatnya dengan mendahulukan akidah daripada ibadah. Bukan ibadat saja, tak. Ibadat pun boleh musnah bila akidahnya rosak. Ustaz buat contoh. Betul tak salat itu tiang agama? Tiang. Menunjukkan betapa pentingnya tiang ini. Dengan tiang yang kokoh, membuat bangunan atau rumah kita jadi kuat. Itu sebabnya kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Betul. Kedudukan tiang sangat menentukan kokoh atau tidak kokohnya bangunan. Tapi jangan lupa, penting macam mana pun kekokohan tiang, iaitu salat, ada lagi bahagian yang lebih penting, iaitu foundation. Tapak. Tapak inilah yang dipanggil dengan akidah. Itu sebabnya salat banyak macam mana pun, bila dipacak pada tapak yang tidak kokoh, pilingnya yang lembik, lama-lama tiang akan condong dan tumbang. Itu sebabnya jika membina satu-satu bangunan, taruhlah 50 tingkat.
Betul tak? Kerja piling, memadatkan tanah, piling, kerjanya lebih lama daripada merakit-rakit bangunan di atas dinding, ini, itu, semuanya atap, itu kemudian. Tapi kerja yang paling lama adalah untuk memadatkan tapak. Memadatkan tapak itulah akidah. Yang kedua, kesan iman kepada tauhid. Nama Allah Al-Witir. Dia sangat benci kepada syirik. Sebabnya pengalaman Ustaz yang telah mengajar sampai tamat 3 jilid Akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendapat pertanyaan, Pak Ustaz, saya sakit, saya ingin dirawat, tapi dukun itu, bomo itu mensyaratkan ini. Bolehkah Pak Ustaz? Tak syirikkah itu? Sangat banyak pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu adalah hasil daripada belajar akidah. Hasil daripada pengetahuan betapa bahayanya syirik. Mereka merasa takut. Kalau dalam rawatan itu yang mensyaratkan mesti pakai tangkal lah, mesti sembelih ayam berwarna hitam lah, mesti inilah, itulah. Mereka takut syirik. Dan bimbang dalam rawatan itu, mereka mati. Ini yang membuat mereka tanya untuk mendapat kepastian. Itu semua adalah kesan daripada bimbingan kita agar memiliki akidah tauhid yang murni. Nah, yang ketiga, terakhir, bila pengetahuan seseorang sudah mantap tentang nama Allah Al-Witr, dia bukan saja witir tapi dia juga suka kepada witir, maka dia akan suka untuk salat witir. Dia suka bila berzikir dalam bilangan-bilangan witir. 7, 33. Bila dia makan kurma ketika berbuka puasa, dia akan pastikan bilangannya witir. Karena Allah suka kepada witir. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan selama 1 jam tepat ini tentang nama Allah Al-Witir berguna dan berfaedah untuk kita semua. Jangan lupa, kalau selama ini terbuat perkara-perkara yang boleh menjurus kepada syirik, minta ampun segera sebelum terlambat. Sebab kematian boleh datang anytime. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini Ustaz himpun ada beberapa soalan. Pertama sekali, saya ada terjumpa pen, Pak Ustaz, pen. Masih baru dan masih elok. Pertanyaan, boleh tak saya gunakan pen tersebut? Yang saya jumpa tentu milik seseorang, tapi saya tak tahu. Pertanyaan, apakah saya biarkan saja sehingga dia musnah? Atau saya ambil dan saya gunakan? Hadirin dan hadirat, dalam bab fiqh, pelajaran fiqh, ada bab yang dinamakan babul luqatah. Bab luqatah, luqatah maknanya
barangan yang kita jumpai, seseorang kececeran, barang yang terjatuh di jalan, lalu kita terjumpa, apa yang patut kita buat? Pertama sekali, andai kata kita mampu memberitahu masyarakat kita, kalau ada grup WhatsApp, masukkan, saya telah terjumpa barangan ini. Di jalan itu, di lorong itu, yaitu sebuah pen. Siapa yang merasa kehilangan, tolong kontak number phone ini. 1. Bila beberapa hari tidak ada respons, kita boleh gunakan. Tapi dalam hati mesti ada niat. Dalam hati mesti ada niat. Bila kelak ada orang yang mengaku itu adalah miliknya, kita mesti ganti. Kita mesti ganti pen yang serupa. Lain halnya kalau orang berkenaan menghalalkan. Itu dia bab luqatah. Lebih-lebih lagi apabila barang yang kita jumpai itu barang-barangan yang lekas rosak. Umpamanya buah-buahan. Kan pada masa-masa tertentu, buah mangga ke, pepaya ke, pisang ke, betul tak? Paling lama 2 minggu dia akan rosak. Islam kata boleh dimakan. Halal. Tapi dengan syarat. Bila ada orang yang mengaku itu miliknya, kita mesti kembalikan. Mesti ada niat itu. Sebab Islam tidak mau sesuatu itu rosak begitu saja, tanpa dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Tidak dosa. Tetapi apabila kita ikuti sebesar mana nilai dan harga barangan yang kita perolehi, sesisir pisang, sebuah pen yang harganya taruhlah RM5. Ini yang terbaik. Kita gunakan, setelah berselang sebulan, 2 bulan tidak ada yang mengaku, ada baiknya sebesar mana harga barangan yang kita miliki dan kita telah manfaatkan, sedekahkan fi sabilillah. Sedekahkan pada jalan Allah dan niat agar pahala itu Allah bagikan kepada owner, kepada pemiliknya. Itu yang terbaik. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, boleh tak kita bercinta dengan suami orang? Ini sensitif pertanyaan. Boleh tak kita menaruh hati, sayang, cinta pada suami orang? Hadirin dan hadirat, Ustaz jawab dulu. Boleh tak kita cinta kepada isteri orang? Kita dudukkan dulu perkara ini.
Jawabnya confirm tak boleh. Sebab dia ada suami. Sebab dia ada suami. Dalam Islam tidak ada poliandri. Wanita memiliki beberapa orang suami. Tak ada. Yang ada poligami. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayat Quran menyebut Allah tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Bukankah itu bermakna lalai itu sifat yang dibenci oleh Allah?" Innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Betulkah ya Rasulullah? Lalai itu sifat yang dibenci. Coba dengar baik-baik. Khasnya para lelaki. Benar, wahai Aisyah, lalai itu adalah sifat yang dibenci. Kecuali satu lalai saja yang tergolong ke dalam lalai yang terpuji. Apa dia? Lalai yang terpuji ialah khasnya untuk wanita, maksud Ustaz. Dia mesti lalai daripada mencintai isteri seseorang. Ustaz ulang sekali lagi. Lelaki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengganggu wanita lain kepunyaan seorang lelaki. Maksudnya dia ada suami. Dia milik suami. Lain halnya janda, balu. Tapi wanita yang ada suami, tak cerai. Dia tidak boleh mencintai mana-mana lelaki. Maksud Ustaz, dia tidak boleh mencintai laki-laki, dia tidak boleh mencintai mana-mana wanita. Ustaz ulang sekali lagi. Seorang wanita yang punya suami, dia tidak boleh mencintai suami orang lain. Apa sebab? Seorang wanita yang telah memiliki suami, seorang wanita yang telah memiliki suami, dia pula mencintai laki-laki lain. Laki-laki lain. Ini wanita ya. Sebab wanita tidak boleh punya suami lebih dari satu.
dia ada suami, sudah kawin, lalu dia tertarik pada lelaki lain. Tidak boleh 100%. Tapi beza halnya bila seseorang wanita yang single atau janda menyayangi atau mencintai seorang lelaki yang sudah punya istri. Sebab Islam membolehkan poligami. Ustaz tahu ada yang dengar ini tak senang dengan penjelasan ini. Namun demikian, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut, tesis Ustaz untuk ambil master adalah tentang poligami dalam perspektif atau pandangan Islam. Andai kata kita menyayangi, mencintai laki-laki yang single, yang belum punya istri, itu adalah better. Itu adalah lebih baik. Apa sebab? Paling kurang, kita tidak menyakitkan hati istri orang tersebut. Paling kurang kita tidak menyakiti hati istri orang tersebut karena sayangnya kita kepada suami orang. Itu adalah lebih baik. Cuma hukumnya boleh atau tidak, Pak Ustaz? Hukumnya boleh. Sebab laki-laki memang boleh kawin lebih dari satu. Tapi nasihat Ustaz, berapa banyak laki-laki yang masih bujang? Atau kalau di Indonesia istilahnya balu, yang istrinya meninggal dunia. Berapa banyak yang dengan perkawinan tersebut tak ada orang yang tersinggung hatinya. Demikian pandangan Ustaz terhadap pertanyaan, boleh tak Pak Ustaz kita mencintai laki-laki yang sudah punya istri? Hukumnya boleh, sebab laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Tapi apabila kita ingin cari laki-laki yang belum punya istri, sama ada bujang atau yang sudah tidak punya istri lagi karena wafat atau cerai, itu adalah lebih baik. Sebab sedikit sebanyak, bila kita mengambil suami orang yang masih lagi punya istri, paling kurang kita telah menyakiti hati istri pertamanya. Wallahu a'lam. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Betulkah dalam rumah ada tempat-tempat atau keadaan yang sangat disukai oleh syaitan agar kita perlu berhati-hati dalam rumah? Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati bila kita mengalami keadaan tersebut. Ada yang jelas kata Nabi, dalam toilet itu paling banyak syaitan jantan dan syaitan betina. Itu sebabnya bila masuk toilet, jamban, kata orang Indonesia kakus atau WC, jangan berlama-lama. Kecuali sekedar perlu saja. Dan hendaklah sebelum masuk tandas WC
toilet, kita baca doa dulu yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Itu memberi isyarat bahwa dalam toilet, tandas, WC, kakus sangat banyak syaitan. Yang kedua, apabila kita ingin masuk rumah, hendaklah beri salam. Bila kita akan makan, baca bismillah. Sebab ada satu riwayat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya tanpa menyebut atau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, atau kalau rumah itu sedang kosong, assalamu ala ibadillahi salihin, maka rumah tersebut akan dimasuki oleh syaitan. Yang kedua, apabila penghuni rumah itu makan, minum tanpa menyebut bismillah, kalau kedua-duanya dilakukan, masuk rumah tanpa salam, ketika makan tanpa baca bismillah, syaitan akan memanggil rakan-rakannya syaitan yang lain. Mari syaitan-syaitan masuk. Hari ini kita dapat penginapan dan hari ini kita juga dapat makan. Atau dengan kata lain, mari kawan-kawan syaitan masuk ke dalam rumah ini. Sebab hari ini kita dapat hotel dan hari ini juga kita dapat restoran untuk makan. Jadi mereka menginap dengan kita. Mereka juga makan bersama kita. Yes. Yang ketiga, usahakan dalam rumah kita jangan ada tanda salib. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan. Kalau ada pun, kita tutup bahagian itu. Barangkali dengan plastik, sehingga jangan nampak tanda salib tersebut. Atau paling kurang, macam Ustaz jelaskan beberapa hari yang lalu, kita ingkari kalau memang dah tak boleh buat apa-apa. Jangan ada patung dalam rumah. Jangan bawa anjing dalam rumah. Sebab kesemuanya itu adalah kesukaan dan kegemaran syaitan. Sila lihat buku Ustaz yang Ustaz pernah sebut, pendinding rumah, pendinding pengantin dan pendinding baby dari gangguan syaitan. Dan untuk menghalang itu semua, paling bagus kalau di rumah selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah, la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Surat Al-Baqarah. Adapun benda-benda lain seperti, betulkah Pak Ustaz kita tak boleh gantung pakaian kita? Sebab itu kegemaran syaitan. Betul tak kita hendaklah lipat kita punya tilam? Sebab itu kegemaran syaitan. Tentang itu minta maaf Ustaz
tidak menemui lagi dalil-dalilnya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah mendapat pencerahan tentang nama-Mu, Al-Witru. Selama 1 jam kami mendalami dan memahami makna Al-Witru, yaitu Maha Tunggal dari segala sudut. Engkau bukan saja punya nama Al-Witru, tapi Engkau juga suka kepada Al-Witru, yaitu perkara-perkara ganjil. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Oleh sebab itu, ya Allah, kesan dari kepahaman kami terhadap nama-Mu Al-Witru membuat kami akan senantiasa berusaha untuk mentauhidkan Engkau dengan pengertian yang sebenar-benarnya. Sama ada tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat atau tauhid uluhiyah. Atau dengan kata lain, tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, tauhidul ilmi al-khabari dan tauhidul al-iradi at-talabi. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan kesan yang kedua, kami sangat benci terhadap amalan-amalan syirik. Sebab ia adalah satu-satunya dosa yang Engkau tidak akan ampun bagi orang yang mati dalam keadaan syirik. Malah lebih dari itu, semua amal saleh akan menjadi musnah, tidak ada nilai disebabkan karena memiliki akidah yang ada unsur syirik. Dan terakhir, kesan iman kami kepada nama-Mu Al-Witir. Kami akan suka melakukan salat witir, dan kami juga suka bila melakukan sesuatu dalam bilangan witir. Allahumma khtim lana bihsinil khatimah, wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.